Cahaya rembulan kian memudar, kelabulah sudah di angkasa. Namun tak seperti kisah cinta kita, kian membara dan bersinar dalam dada. Begitu banyak cobaan menghalang, tak satu pun yang mampu memisahkan kita berdua. Cintailah aku selamanya, walau ada berjuta arah melintas. Berjanjilah dalam kata tak terucap, cintailah aku selama-lamanya. Oh, cintailah aku selamanya, walau ada berjuta arah melintas. Berjanjilah dalam kata tak terucap, cintailah aku selama-lamanya. Semoga cepat sembuh ya, Ton. Bu, Ella, ini Ella udah tahu kok, Bu. Dia bapaknya Anton kan? Ella, ini Mang Ian, teman almarhum ayahmu, Nak. Ya, ayahmu dulu kami panggil Kang Surya. Dia pemilik kebun karet Cilengkong di kaki Gunung Galunggung. Sewaktu Gunung Galunggung meletus, kebun karet ayahmu berserta seluruh perkampungan yang ada di sekitarnya telah musnah, terbawa hanyut oleh air bah yang bercampur dengan lahar dan gelombang pasir, sehingga membuat kami tercerai-berai. Dan waktu itu ibu menyangka kalau ayahmu, Mang Ian, dan seluruh staf yang ada di emplasemen kebun karet telah musnah oleh bencana alam itu, Nak. Ayahmu dan saya ketika itu sedang bepergian ke Jakarta. Ketika kami kembali ke Cilengkong, bencana telah merenggut seluruh desa. Terus gimana ceritanya? Ketika kami kembali ke desa ibumu, keadaan bertambah parah lagi. Tentara menutupi desa itu, sebab keadaan sangat berbahaya. Kami tidak diperbolehkan masuk. Kami berusaha mencari ibumu di antara para pengungsi, sampai ke Tasikmalaya. Gimana ibu bisa selamat? Ya, ketika ibu kembali dari Cilengkong,
Ibu terbawa arus manusia yang ingin menyelamatkan diri dari lahar. Mereka menyuruh ibu lari. Dan tanpa pikir panjang lagi, ibu pun ikut mereka mengungsi ke kota, nak. Loh, kenapa kok nggak ada upaya dari ayah untuk mencari ibu? Upaya sih sudah dengan segala cara. Tapi upaya itu akan nampak kalau sudah ada hasilnya. Mereka yang berupaya akan lebih kecewa lagi. Seperti ayahmu. Setelah dia putus asa, beliau naik haji dan kembali dengan nama baru. Dan istri baru? Juga usaha baru. Saya dan ayahmu mulai membangun hotel kecil di Jati Petamburan yang kemudian berkembang sampai sekarang. Untuk menghindari hal yang bukan-bukan, kamu perlu tahu bahwa ayahmu itu seorang yang sangat taat menjalankan agama. Saya sebagai saksi mata ketika menyaksikan ayahmu kawin dengan ibumu. Ibu kepengen berziarah ke kubur ayahmu, nak. Jadi, siapa nama ayah saya sesudah menjadi haji, Mang Ian? Haji Hashim Surya Atmaja. Haji Hasim Surya Atmaja? Loh, bukannya itu namanya ayahnya Intan? Kenapa kamu tega meninggalkan saya, Anton? Bukankah dengan begini kamu mempunyai banyak kesempatan dengan Jordan? Jordan telah meninggalkan saya. Ia lebih memilih karirnya. Rasanya tidak ada artinya lagi saya hidup di dunia ini. Anton, selamat ya. Saya ikut berbahagia kok. Biar bunga ini saya taruh di kamar mandi ya, supaya nggak layu. Saya harus tegar. Ella, sini ya.
Maafkan saya, El. Ibu kamu benar. Saya sudah bertindak dengan gegabah. Dan saya sudah merusak istana cinta yang sudah kita bangun berdua. Kamu mau kan maafkan saya? Anton, nggak ada yang perlu dimaafin. Kamu tahu nggak? Yang namanya suratan takdir itu adalah suatu hal yang nggak perlu disesali. Yang penting sekarang kesehatan kamu ya. Lagi pula kamu kan sekarang udah berada di tengah-tengah keluarga kamu. Kayaknya lebih baik kalau saya sama ibu pamitan dulu. Ya. Semoga kamu bahagia selalu ya. Yuk, Bu. Kamu sengaja kan mau menyakiti dia? Anton, demi Tuhan saya datang kemari. Karena saya tidak tahu kemana lagi harus saya mengadu. Lepas! Hanya kamulah yang selama ini yang mau mendekatkan saya. Kalau saja Yoran tidak. Kenapa dibiarkan? Jordan meninggalkan dia, Pak. Karena Jordan lebih memilih karirnya daripada dia. Kamu punya kesalahan yang sangat besar dalam hidup kamu, Intan. Kamu harus menanggung semua risikonya. Om, Jordan, Anton, Ella, semuanya adalah manusia yang punya perasaan. Kamu menganggap cinta itu seperti kertas-kertas saham di pasar bursa. Kalau kamu suka, kamu akan beli berapa saja. Kalau perlu dengan segala cara. Tapi kalau sudah jatuh, kamu akan campakkan begitu saja. Kamu mau melepaskan Anton setelah bersusah payah selama ini mencarinya. Bu, yang namanya cinta tuh nggak harus selamanya saling memiliki. Apalagi kalau kita tahu Anton sama Intan kan udah dijodohin dari kecil. Ella sekarang sebagai kakaknya, ya harus ngalah dong. Saya masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Katakanlah kalau cerita Om itu benar, bahwa Papa sebelum menikah dengan Mama saya, beliau pernah menikah dan mempunyai anak. Tapi di mana mereka sekarang? Dan kenapa Papa tidak pernah menceritakan semua ini kepada Mama atau kepada Intan? Apa gunanya kalau pada waktu itu baik papamu maupun Om sudah menganggap mereka tidak ada? Kalau begitu apa gunanya sekarang Om menceritakan semua ini pada Intan? Bisa saja apa yang kita yakini keliru. Mungkin kalau Mang Ian yang membujuknya, dia mau ikut. Soal dari kemarin, dia mengunci diri seharian di kamarnya. Saya mengerti perasaan Ella. Akan saya coba bicara dengan dia.
Ella. Ella. Ada kesalahpahaman yang perlu dijelaskan. Ella. Ella. Apa kamu tidak ingin ikut ziarah ke makam ayahmu? Rahasia apa lagi yang Bapak sembunyikan dari kami? Non, mungkin ada baiknya Non nyekar ke makam Tuan Hasim. Jadi Intan benar-benar sedang kebingungan. Hanya Anton satu-satunya tempat mengadu. Dan dia memang dari kecil seperti kakak beradik. Dan sebagai anak manja, Intan manja sekali dengan Anton. Kejadian di rumah sakit kemarin jangan cepat-cepat kalian tafsirkan yang bukan-bukan. Apakah Intan tahu siapa kami? Belum. Sebaiknya Intan gak usah dikasih tahu. Ada berita gembira. Besok Anton sudah boleh pulang. Sudahlah, Ella. Biarkan papamu istirahat dengan tenang. Ini kan supirnya Pak Sebastian ya? Iya, Bu. Oh, sudah lama? Baru 15 menit, Bu. Yuk. Om Yan. Kenapa Om tidak mau berterus terang pada saya, Om? Mereka tidak mau kamu tahu. Dan saya juga tidak mau tahu, Om. Laki-laki yang dikuburkan sini adalah papa saya. Semasa hidupnya, dia tidak pernah menceritakan tentang kalian berdua. Karena itu, saya tidak sudi untuk membagikan harta peninggalan papa saya dengan kalian. Intan. Apalagi mengakui kamu sebagai kakakku dan perempuan ini sebagai ibu tiriku. Saya sudah menghubungi pengacara saya untuk segera membalik nama Sansan Tapa. Apakah itu perlu? Kamu sendiri nanti yang akan dipersalahkan atas tindakanmu itu. Kita tidak boleh meremehkan kedua perempuan itu. Dan saya tidak mau disikut begitu saja oleh mereka. Intan, sampai detik ini mereka tidak pernah menanyakan tentang warisan almarhum papamu. Itu pun kalau saya tidak tanya siapa ayahnya Ella, saya pun tidak tahu siapa mereka. Sekarang Om sudah tahu siapa mereka. Bagaimana sikap Om? Apakah Om akan bersaksi untuk mereka atau mungkin Om akan ngebelain mereka? Hop. Bukan hati nurani Om yang diuji di sini, tapi hati nurani kamu sendiri. Kamu bisa paksa Om untuk tutup mulut, sogok sana, sogok sini, untuk membela kedudukanmu sebagai pewaris tunggal Haji Hashim. Tapi apakah kira-kira hati nurani kamu bisa tenang sampai akhir hayatmu setelah kamu mengetahui bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama seperti kamu?
Pak Gun, di mana Anton? Baru saja naik sama Pak. Papa sudah menyuruh Gunawan untuk mengundang Ella dan ibunya dinner di Eksekutif Club besok malam. Kalau begitu kamu sekarang istirahat saja dulu. Iya. Oke. Anton udah pulang ya, Om? Ya. Halo, Mr. Anton Sebastian. Welcome home. Makasih ya. Tadi Yordan datang untuk pamitan. Saya ikut sedih. Tapi mudah-mudahan kamu bisa tabah. Tidak ada yang perlu disedihkan. Yordan adalah teman saya yang paling tahu betapa besarnya saya mencintai kamu. Ya, secara gentleman, dia berbuat begitu. Sebenarnya maksud kamu apa sih ngomongin kayak gini? Tuhan memang menghendaki kita berdua untuk menjadi satu. Jadi, keputusan Yordan buat saya merupakan suatu blessing in disguise. Merupakan suatu kebetulan. Pak Gun. Nanti malam tolong antarkan Ella untuk menemui saya di mezanin sebelum kamu bawa dia ke Executive Club. Saya ingin bicara dengan dia empat mata. Ingat, perintah ini secret. Jadi Anton maupun papanya tidak perlu tahu, mengerti? Baik. Oke. Untuk Ella tercinta dari Anton yang sedang dimabuk asmara. Ella sayang, kiriman seperti ini akan datang setiap hari sampai kamu mau menjadi istriku. Mwah, love, Anton. Selamat sore. Pak Gun, mau cari siapa, Pak? Cari Ella. Pak Sebastian ngundang makan malam Ella bersama Ibu di Eksekutif Club Hotel Marbella. Nanti sekitar jam 7 malam saya jemput ya. Oke? Saya menghendaki materi rapat umum luar biasa besok pagi. Dibatasi hanya pada pergantian direksi. Kalau begitu, rapat cukup dihadiri oleh para pemegang saham istimewa dan sebaiknya diadakan dalam pertemuan tertutup antara Anda dengan Marco Sebastian. Lalu, apakah Anda bermaksud mengganti Sebastian? Mungkin ya, mungkin tidak. Anda yang harus menyarankan pada saya apa yang mesti saya lakukan dalam rangka menyelamatkan capital gain saham saya. Baik dari ancaman spekulasi di bursa atau ancaman dari orang yang mengaku sebagai ahli waris papa saya itu. Sekarang coba katakan pada saya, apa yang akan terjadi jika Sebastian saya ganti? Wah, kalau itu tujuan Anda ya seharusnya berhati-hatilah. Karena saham Anda di bursa bisa jatuh justru karena keputusan itu sendiri. Dan ingat, Sebastian ini sudah diakui reputasinya. Ya, saya tahu itu. Tapi penobatan Anton sebagai managing director itu akan bisa mendongkrak ajio saham di bursa. Dan sekaligus akan bisa mempertahankan Marbella, bukan? Oh, Anda akan menampilkan Anton yang sudah pulih kembali dengan jabatan managing director? Itu tergantung hasil pembicaraan kita dengan Ella. Yang penting, saya minta tim pengacara untuk menyiapkan segala sesuatunya. Selamat sore, Intan. Selamat sore, Om.
Nah, kebetulan Om Sebastian ini pengacara Intan. Dia ingin mengetahui apakah Ella dan ibunya mempunyai bukti autentik bahwa mereka adalah ahli waris papa saya. Tapi setahu Om mereka tidak punya bukti apa-apa. Nah, kalau begitu cukup dengan Pak Sebastian menandatangani pernyataan ini. Secara otomatis Intan bisa mewakili almarhum Haji Hasim Surya Atmaja. Silakan, Pak. Intan akan selalu bisa mewakili papanya tanpa surat pernyataan seperti ini dari saya. Coba lihat ini. Bagus sekali, Bu. Iya, ini kalung kenang-kenangan dari papamu. Sudah lama Ibu ingin mengenakan kalung ini di lehermu, Nak. Cantik kan? Makasih ya, Bu. Iya. Siapa, Bu? Mungkin Pak Gunawan kali. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pak Gun, kita berangkat sekarang ya? Ya, mereka semua sudah menunggu di sana. Oh iya. Mari. Ingat, kita harus berhasil. Oke. Selamat datang di hotel kami. Silakan duduk. Ibu. Saya ingin menawarkan perdamaian. Kamu dan ibumu akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak. Kamu bisa membangun hotel di kota kelahiran kamu di Tasikmalaya. Dan lebih dari cukup, kamu akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Permintaan saya tidak banyak. Saya mau kamu tinggalkan Anton, tinggalkan Jakarta, dan menghilang dari kehidupannya. Maaf, Intan. Kamu keliru besar. Karena saya sudah ngerelain Anton untuk menjadi milik kamu sepenuhnya. Karena sebagai kakak, saya harus ngalah sama kamu. Dan untuk kamu ketahui ya, Tan, kalau saya tidak akan meminta 1 sen pun dari warisan harta almarhum papa kamu. Karena kedatangan saya dan ibu saya ke sini hanya untuk menghormati undangan dari Om Sebastian. Enak sekali kamu bicara seperti itu. Karena mungkin Anton telah kamu guna-gunain. Barangkali juga papanya. Karena itu kamu perlu tahu, Ella, bahwa mereka akan menjadi korban kalau sampai kamu tidak mau memutuskan hubungan kamu dengan Anton. Sebagai pemilik 2/3 saham Marbella Group, saya leluasa bisa memberhentikan mereka berdua. Bahkan kalau perlu, saya bisa mengusir mereka dari penthouse dan suite room yang mereka tempatin sekarang ini. Pikirkanlah baik-baik sebelum mereka menjadi gelandangan dan pengangguran. Intan, kamu nggak perlu melemparkan fitnah yang sangat keji hanya untuk nutupin kelemahan kamu. Saya tahu kok, saya nggak bakal bisa mencegah atau bahkan saya mungkin harus terpaksa nurutin semua kemauan kamu. Puas. Tanda tangan pernyataan ini. Untuk apa ini? Pernyataan bahwa kamu dan ibumu bukan ahli waris papa saya.
Ella, jangan kamu tanda tangani surat perjanjian itu. Dan kamu, Intan, sejak kedatangan kamu dari Spanyol, di sini sudah tidak ada lagi ketenteraman. Kamu hasut Gigi Kawanua, dan sekarang kamu ancam Ella. Apa sih yang kamu mau? Saya atau harta papa saya? Saham-saham milik papa saya? Hah? Dulu kamu sendiri yang bilang bahwa kamu mencintai saya. Tapi sewaktu saya melarikan diri, sekalipun kamu tidak berusaha mencari saya, kan? Dan kamu katakan kepada orang-orang, buat apa mencari Anton? Toh dalam waktu 1 tahun saya pasti mati. Lalu dengan gampangnya kamu meninggalkan Jordan. Dan kamu bilang bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi jodoh kamu. Kamu benar-benar seorang perempuan yang perlu diberi pelajaran. Ya Allah, Anton! Anton, jangan, Anton! Jangan, Ton. Kalau kamu berani ngelukain adik saya nggak bakal bisa ngelupain dan nggak bakal bisa maafin kamu seumur hidup saya. Anton, diakui apa enggak? Intan dan saya tuh satu ayah. Saya tuh jauh lebih beruntung daripada Intan. Karena saya masih memiliki ibu. Sedangkan Intan. Makanya, Ton, saya selalu memaklumi. Saya selalu mengerti akan keinginan Intan. Dengan segala cara, dia selalu ingin mempertahankan kamu dan hartanya. Karena cuma itu yang dia punya. Dia nggak punya apa-apa lagi, Ton. Dia udah nganggap ayah kamu seperti ayahnya. Dia juga mengidolakan kamu. Dia juga menganggap hotel ini sebagai dunianya. Segala-galanya buat dia, Ton. Makanya, Ton, apapun, Ton, buat kebahagiaan adik saya. Saya ngalah, Ton. Saya akan berbuat apa aja. Yang penting dia bisa dapetin apa yang dia mau dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam para hadirin.
Anton dan Ella, saya ucapkan selamat bagi Anda berdua. Semoga perkawinan ini akan mempererat tali persaudaraan Bapak Marco Sebastian dan Bapak Hasin Suatmaja. Pada malam ini, saya ingin mengumumkan bahwa Ibu Rini adalah istri pertama almarhum papa saya, dan Ella adalah anak pertama beliau. Karena itu, malam ini, saya selaku pewaris sah 2/3 saham Marbella Group, saya akan menyerahkan semua pengelolaan Marbella di tangan Anton dan Ella. Pada kesempatan malam ini pula, saya mohon doa restu pada Bapak Marco Sebastian dan Ibu saya untuk menikahkan saya dengan Yordan Dewangga malam ini juga. Kami berdua hanya mempunyai waktu 24 jam sebelum saya mengikuti calon suami saya ke Sydney, Australia. Terima kasih. Ya Allah, kamu tuh bellboy berani-beraninya masuk ya, nggak pakai ngetok dulu. Kalau sampai suami saya tahu, bisa-bisa dipecat kamu. Ya udah cepet-cepet keluar, keluar. Iya Bu, saya keluar sekarang. Anton, kamu ngapain sih kok pakai baju bellboy? Sebab saya ingin mengenang masa-masa indah kita dulu sebelum kita mengarungi bahtera kehidupan ini. Nih buat kamu. Makasih ya. Anton, kamu benar-benar cinta nggak sih sama saya? Ella. Dulu kan kamu pernah ngajarin saya bahwa cinta itu tidak perlu dikatakan, tapi untuk dirasakan. Ya kan? Kok inget sih? Iya dong. Iya dong. Anton terjatuh ah. Enggak. Bellboyku. Resepsionisku. Cahaya rembulan kian memudar, kelabulah sudah di angkasa, namun tak seperti kisah cinta kita kian membara dan bersinar dalam dada. Begitu banyak cobaan menghalang, tak satu pun yang mampu memisahkan kita berdua. Cintailah aku selamanya, walau ada berjuta haram melintas. Berjanjilah dalam kata tak terucap, cintailah aku selama-lamanya. Oh, cintailah aku selamanya, walau ada
Thank you.